Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini grup yang kedua. Grup yang kedua yang 6 orang 7 orang itu ya. Tapi ini juga saya lihat kalian juga kayaknya saya yang belajar ya. Belum pernah. Berarti kalian tiap hari masuk. Masa asal Ustaz masuk kalian aja yang datang? Oh, sekarang anak pondok sudah masuk, baru dibagi. Kemudian pembagiannya kalian juga yang jumpa sama Ustaz pertama. Oke? It doesn't matter. Anwa'un nikah, taib. Kita sudah belajar masalah fikih, kita belajar tentang syariah. Jangan lupa tentang hal itu. Kalau kita berbicara tentang fikih, mempelajari ilmu fikih, kita tahu makna fikih. Kalau orang berbicara tentang syariat, kita tahu tentang syariat. Apa itu syariat? Definisinya jangan dilupakan. Lalu sekarang kita akan mempelajari sebagaimana pekan yang lalu kita ulang, kita lanjutkan maksud saya. Bagaimana sih keadaan fikih? Fikih itu adalah berkaitan tentang hukum-hukum, ya. Berkaitan tentang hukum-hukum masyarakat, ibadah dan lain sebagainya. Bagaimanakah fikih itu di kalangan bangsa Arab dan di kalangan sebelum datang Islam dengan makna yang khusus. Karena Islam memiliki dua makna. Makna yang umum dengan makna yang khusus. Makna yang umum ya talibat menunjukkan bahwasanya seluruh nabi adalah pengikutnya adalah muslimun. Kan begitu? Bedanya adalah syariatnya saja yang berbeda. Oleh karena itu, akidah tidak ada yang berbeda di kalangan umat. Akidah Nabi Adam, Ibrahim, Nuh, dan akidah Nabi Muhammad SAW. Dan yang sekarang kita pelajari itu satu. Paham? Syariat yang berbeda. Dahulu kala dalam peperangan jika menemukan ada yakni ghanimah, rampasan perang, ya, maka di zaman dahulu rampasan perang itu dikumpulkan. Lalu turun api dari langit membakarnya. Namun jika dikumpulkan api nggak turun-turun, berarti ini ghanimah ada yang disembunyikan, sehingga harus dicari dulu siapa yang mengambil. Beda dengan syariat kita, ya, yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Islam dengan makna yang khusus, ghanimah pada zaman sekarang dibagikan. Paham? Ya. Puasa ada pada zaman dahulu, tapi beda dengan puasa syariat Islam. Nah, ini yang akan kita, kemudian pernikahan, kita juga akan melihat bagaimana sih pernikahan atau interaksi laki-laki dan wanita pada masa sebelum Islam atau di kalangan bangsa Arab. Sehingga nanti dengan ini ya talibat, kita bisa menjawab atau kita minimal tidak kena syubhat manusia atau orang-orang sekarang ini yang mengatakan Islam mengekang wanita. Atau mereka juga misalnya mengatakan Islam menzalimi wanita. Kenapa? Warisnya beda. Warisannya beda. Seharusnya apa? Persamaan antara laki-laki dan wanita. Kan itu yang diinginkan. Oleh karena itu, wanita ada yang jadi super busway, wanita jadi super grab, wanita yang ngaspal jalan, wanita yang ngaduk semen. Di sini kalian yang waktu SMP di sini, wanita yang membangun gedung itu, wanita yang saya perhatikan luar biasa kuatnya ibu ini. Angkatnya semen itu, digaduknya. Kalau dengan cara seperti itu, apalagi kerjaan laki-laki. Wanita yang kerja di mal-mal dan lain sebagainya. Atas nama apa? Persamaan. Enggak sama. Sedikit pun enggak sama. Ya. Kalau kami suruh kalian ngangkati batu, meninggal kalian semua ini. Ngangkat batu seharian, tapi laki-laki kuat. Dari sisi mana samanya kalau begitu? Kami suruh manjat gunung, laki-laki kuat. Manjat kayu. Adapun 1-2 wanita itu nggak jadi hitungan. Wadih. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih keadaan hukum Islam, hukum-hukum atau yakni yang berkaitan dengan fikih di kalangan bangsa Arab. Dan walhamdulillah talibat, metode kita yang Ustadz buat ya di semester ini, setahun ini insyaallah
Ustadz akan rangkumkan materi itu, kalian tinggal membacanya, memahaminya. Kemudian kalau ya Fatimah, nggak usah jajan dulu, beli yang seperti ini. Kemudian sudah dibuat bolongnya seperti ini untuk semua, bukan Fatimah aja, semua. Lalu dia bolongi, begini. Jadi nggak terbuang. Sudah? Karena selesai materi ini, Ustadz akan printkan lagi materi berikutnya. Kalau begitu Ustadz, apa fungsi buku kami ini? Itu untuk meluaskan wawasan. Ya, karena ini adalah sebuah ringkasan dari apa yang ada di buku. Paham? Baik. Nah, sekarang ya talibat, fikih di dalam Arab atau yang akan kita bahas itu yang berkaitan tentang bagaimana sih tentang al-ahwal syakhsiyah, undang-undang keluarga. Nanti kita masuk muamalat, ya, sebagiannya kita ambil, ya, atau tidak juga. Yang penting beberapa hal yang kita ambil berkaitan dengan urusan talak, bagaimana sih pembagian waris dan lain sebagainya. Kalau di sini Ustaz hanya ringkaskan yang terpenting sekali adalah yang ini ya, yang berkaitan dengan nikah, talak dan miras. Anwa'un nikahi fil jahiliyah. Yang pertama adalah udah pernah kita bahas pada dua udah kita bahas ya. Nikahul nas al-yaum dan nikahul istibda'. Udah kita bahas ini kan? Ringkasannya begini, nikah manusia yang sekarang ini dahulu juga ada, yaitu seseorang yakni menawarkan keluarganya atau anaknya kepada orang lain. Dan zaman sekarang pun boleh, ya, kepada orang yang dianggapnya baik ditawarkan. Karena kalau dia nunggu siapa yang melamar, bisa jadi nggak datang-datang orang. Begitu banyak wanita pada zaman sekarang, ya. Sedangkan laki-laki begitu sedikit. Begitu sedikitnya laki-laki, yang ngerti agamanya lebih sedikit lagi. Yang maksiat banyak, ya. Taib, yang muslim lebih sedikit lagi, kira-kira begitu ya. Sudah. Nah, artinya yang pertama ini adalah nikah yang pernah muncul, yang ada di zaman Arab sebelum Islam, lalu di kemudian hari nikah model seperti inilah yang ditetapkan oleh Islam, yang dibawa oleh Rasulullah. Paham? Jadi kalau kita bicara tentang nikah sekarang, nikah seperti model sekarang ini, orang melamar, itu zaman sebelum Islam atau di kalangan bangsa Arab itu juga pernah ada. Paham? Baik. Yang kedua, ini yang bermasalah. Hati-hati yang seperti ini. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 berkaitan dengan zina. Tapi nomor 1 ini, itu juga yang nomor 2 ini, itu juga banyak yang kalau kita lihat banyak juga yang muncul ya, muncul. Perhatikan. Nikahul istibda'. Apa yang dimaksud dengan nikahul istibda'? Huwa irsalur rajul imra'atahu ila rajulil akhar. Seorang suami mengirimkan istrinya ke laki-laki yang lain untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian suaminya tidak menyentuhnya, tidak bergaul dengannya, tidak berhubungan dengannya sampai jelas istrinya itu hamil dari laki-laki itu. Apabila telah jelas fa idza tabayyana hamluha, apabila telah jelas hamilnya, asabaha idza ahabba, dia boleh menggaulinya jika dia inginkan. Wa inna ma fa'ala dzalik, kenapa dia melakukan hal itu? Raghbatan fi najalatil walad, karena keinginannya untuk mendapatkan keturunan. Dia berpikir, barangkali saya melihat laki-laki sebulan itu banyak anaknya, berarti dia orangnya ini memungkinkan memiliki keturunan. Udah, saya kirimlah istri saya dulu sama dia. Kan gitu. Artinya kecemburuan pada masa jahiliyah itu nggak ada. Zaman sekarang mungkin nggak akan ada laki-laki yang kalaupun ada udah gila itu. Memang ada juga, saya lihat, udah pernah saya sampaikan sama kalian, ada laki-laki itu jadikan istrinya PSK, ya, pelacur, uangnya sama dia, dan istrinya pun mau, kan gitu. Ada laki-laki datang, udah yang penting bayar berapa gitu. Ada juga seperti itu, ya.
Ini orang-orang yang nggak yakni udah kayaknya nggak waras saya lihat, masuk rumah sakit jiwa aja itu. Ya. Nah, kalau yang dilakukan ini itu untuk kalau yang dilakukan oleh makanya akhlak, kalau kita bicara masalah seperti ini ya, memang sama-sama buruk. Tapi kalau kita bisa membandingkan, orang zaman sekarang jauh lebih parah. Zaman dahulu dia hanya keinginannya untuk mendapatkan keturunan, bukan harta. Dan itu pun untuk satu orang laki-laki saja. Zaman sekarang enggak. Istrinya dijadikan pelacur, ya tentu laki-laki banyak, tak siapa saja. Dan bukan untuk keturunan, uang. Laki-laki macam apa itu? Ya kalau mau bekerjalah, kan gitu. Allahur Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Hati-hati ya talibat. Oleh karena itu jangan berpikiran yang penting laku, Ustaz. Oh, jangan. Ya. Yang penting laku. Itu rumusan rusak. Sudah? Taib. Ini model, ini yang disebut dengan nikahul istibda'. Paham? Model ini ada di zaman jahiliyah. Yang ketiga. Taib. Kita kalau Ustaz suruh membaca, dia berurutan sama dengan kelas yang lain. Tapi kalian ingat ya, saya tugaskan yang mengingatnya Askania. Mana Askania? Hadir? Yang mana absen kalian ini? Oh ini. Yang mana absen? Ini. Belum diisi. Belum diisi ya? Enggak, saya pun enggak tahu siapa yang hadir di sini. Aisyah Hayatun, bertanggung jawab. Mengingat siapa yang membaca di pas kelompok kalian hadir. Siapa terakhir? Sehingga jangan dia aja pula saya suruh. Wadih? Kenapa ini saya lakukan? Karena Ustadz ingin mengambil nilai membaca, keterampilan membaca. Ya, biar saya tahu ini sudah bagus bacaannya, ini masih berarti dia dulu belajar bahasa Arab tidur ini, gitu dia. Ya. Aisyah lah duluan, baca. Nikahur rah maduna asyarah 'alal mar'ah kulluhum yusibuha. Mar'ah ganti hamzah itu, jangan alif bengkok di atas. Jangan bendera. Hamzah buat di atas. Kalau itu bacanya mir'ah. Mir'ah itu kaca. Mar'ah. Naam. Yallah. Naam. Fa idza hamalat ba'da an tad'a falam yastati' yamtani'a, an huruf masdar memansubkan fi'il mudhari, an yamtani'a yajtami'u min amrikum wa qad waladtu fulan. Fa huwa ibnuka fulan. Tusammi man ahabbat fayulhaku waladuha an yamtani'a. Ingat, kalian ingat dari Ustadz ini sampai kalian meninggal, ilmu tajwid hanya dipergunakan dalam Al-Quran. Selebihnya jangan pakai ilmu tajwid kecuali mat. Oleh karena itu nggak boleh kita baca ayyam tani'ah, itu idgham bi gunnah, la.
Cukup an yamtani'a. Ilmu tajwid hanya dipakai dalam Al-Quran. Paham? Oke. Baik, perhatikan taliban. Nanti komburnya. Yang ketiga yang ada di zaman jahiliyah. Kalian elaplah sekali ini ya. Ini bisa ditulis di sini Fatimah. Lap, bersihkan ini. Kalau kalian masuk. Wadih. Yang ketiga ya talibat, nikahur rahti. Apa ini maksud dengan rahtun? Laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10. Wah, ini lebih parah lagi nih. Kalau yang di atas cuma 1 orang, itu pun dia sudah status suami istri. Yang kedua ini nggak ada hubungan suami istri, nggak ada kaitan mereka setelah menikah. Tapi akan datang laki-laki kurang dari 10 orang bergantian mendatanginya, berhubungan dengannya. Ini nikahur rahti maduna asrah alal mar'ah kulluhum yusibuha. Menikah di sini bukan maksudnya bukan mereka buat akad pernikahan, enggak. Ya. Artinya adalah melakukan pergaulan, ya. Laki-laki yang kurang dari 10 orang semuanya melakukan hubungan dengan wanita tersebut. Paham? Dan itu enggak aib pada waktu itu, biasa aja. Ya, biasa aja. Siapa mau datang tapi dibatasi kurang dari 10. Ini model yang ketiga ini. Apabila wanita tersebut mengandung lalu melahirkan dan berlalu beberapa malam setelah dia melahirkan, arsalat ilaihim, dikirimkanlah anak tersebut ke laki-laki yang telah bergaul dengannya. Apa yang dilakukan? Falam yastati rajulun minhun an yamtani'a. Tidak ada satu orang pun yang berani menolak. Semua yang pernah bergaul dengan dia dipanggil. Enggak ada satu orang pun di antara mereka yang mengatakan saya enggak mau. Semuanya datang. Berarti mereka masih gentleman. Beda dengan laki-laki sekarang. Udah dia sendiri yang melakukannya, dia melarikan diri. Ya. Padahal dia sendiri yang buat. Ini rame-rame, mereka datang. Oke. Panggil semua yang pernah apa? 9 orang, 9-9-nya datang. Laki-laki. Itu enggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang nafsu. Ini juga nafsu, tapi mereka masih laki-laki. Yang zaman sekarang nafsu dan cewek-cewek, perempuan itu laki-laki zaman sekarang. Begitu hamil buatnya anak orang lari dia. Hati-hati kalian. Medsos itu. Enggak laki-laki zaman sekarang. Apabila dia mengandung wa wada'at dan dia melahirkan wa marra layalin dan berlalu beberapa malam ba'da an tada'a hamlaha setelah dia melahirkan arsalat ilaihim, dia pun mengirim bayi tersebut ke laki-laki yang telah berhubungan dengannya. Caranya enggak pula dikirim, maksudnya ini bahasa. Dipanggil mereka semua yang 9 orang, kalau kita buat 9 orang dipakai. Dan mereka datang. Oh iya ya, udah melahirkan wanita yang kita datangi dulu. Oke lah, yuklah kita datang. Entah yang mana nanti yang jadi anak kita itu. Gitu. Enggak zaman sekarang. Zaman sekarang sendirian dia menghamili orang, dia yang lari. Atau dibunuhnya wanita itu. Oh bahaya zaman sekarang, akhir zaman ini. Hati-hati kalian. Tapi talibat, tapi kalau kita bertakwa, menunaikan hak-hak Allah, Allah akan atur kehidupan itu. Percaya ya kalian? Ya. Terus, falam yastati rajulun minhun an yamtani'a. Tidak ada seorang pun dari mereka itu yang menolak hatta yajtami'u, sampai mereka berkumpul indaha, di sisi wanita tersebut.
taqulu lahum, lalu wanita itu mengatakan, apa? Qad araftum alladhi kana min amrikum, sungguh engkau semua telah mengetahui apa yang menjadi perkara kalian. Maksudnya begini, kalian sudah tahulah apa yang pernah terjadi sama kita, gitu. Kalian semua ini sudah tidur sama saya. Ini udah lahir anak nih, ya. Dan di sini keputusan di wanita, ya. Maka dia mengatakan, waqad waladtu, udah lahir anak tadi. Lalu apa yang dilakukan? Nah, disinilah nasib-nasiban laki-laki itu. Sebetulnya laki-laki ini dia nggak mau, dia tidak berharap anak itu sama dia. Kenapa? Banyak yang mengenai perempuan ini, masa giliran hamil saya yang tanggung jawab. Tapi undang-undang pada waktu itu, fikih pada waktu itu, ini adalah sebuah ketetapan. Salah Anda, kenapa Anda mau mendatangi wanita yang didatangi wanita begitu banyak? Wanita ini ada kecenderungannya, ya. Wanita laki-laki yang dia datangi ada yang dia nggak suka, ada yang dia suka. Nah, giliran yang dia suka itulah dia mengatakan fa huwa ibnuka fulan, ini anakmu wahai fulan. Itu ditujukannya di sini tusammi man ahabbat bismihi, dia namai orang yang paling sukai dengan namanya. Kan gawat. Dia mengatakan, ini anakmu, kalian nih, kalau 9 orang nih, kalian semua sudah tidur sama saya, udah lahirkan saya. Nah sekarang ini adalah anak, laki-laki nengok semua, siapa lah anak, siapa lah, kayak undian saja, tapi undian yang tidak diharapkan. Anakmu, katanya, udah yang lain, yang 8 orang lagi senang dia. Udah. Apakah yang ditunjuk itu bisa menolak? No. Kan ditolak. Fayulhaqu bihi waladuha, lalu dilekatkan kepada laki-laki yang dipilihnya tadi, anaknya, la yastati'u an yamtadi bihi rajul, dan laki-laki tersebut pun tidak boleh menolak. Gimana itu? Bisa kalau tapi seperti inilah model ini tentu nggak ada kayaknya kasusnya di Indonesia, belum ada lah. Yang ada orang lain yang melihara. Banyak itu wanita hamil, ditinggalkan laki-laki tersebut, dia melahirkan, diadopsi orang. Apalagi misalnya yang melahirkan itu adalah usia dini, belum tahu dia bagaimana mengurusi, segala macam. Kemudian dia pun tidak terima anak ini, bagaimana dia ngurusinya sendiri. Banyak itu para pelajar kejadian. Makanya beberapa kali kita lihat ada berita terbaru, ada bayi dibuang ibunya, dimakan anjing, ya kan? Berita terbaru, ternyata hubungan terlarang. Talibat begini, kalau masalah keinginan kepada laki-laki kan begitu ya, atau laki-laki kepada wanita, ulama pun banyak yang tidak menikah karena sibuk menuntut ilmu, seperti misalnya Imam Nawawi. Adapun wanita kalau dari kalangan ulama sih nggak ada yang nggak menikah ya, belum tahu saya ada yang belum menikah. Tapi begini kasusnya, kalau seandainya pun Allah takdirkan wanita itu tidak menikah, atau dia meninggal muda belum menikah, bagaimana keadaan dia di akhirat? Allah akan nikah, kalau dia masuk surga ya, Allah akan nikahkan dia dengan penduduk bumi yang juga sudah dijamin surga, bisa dengan yang memang di bumi dia nggak menikah, atau memang yang sudah menikah dia dengan bumi. Intinya adalah wanita kelak juga akan mendapatkan bagian laki-laki di surga. Dan wanita-wanita dunia yang dimasukkan surga jauh lebih mulia dari bidadari surga. Tahu kalian bidadari surga itu bagaimana keadaannya? Dalam sebuah hadis yang sahih, bidadari surga itu kalau dia melongok seperti naja, ya, dia tampakkan wajahnya saja, maka seluruh bumi ini tersinari, nggak ada gelapnya. Matahari yang begitu besar kalau menyinari, ini saja kita nampak nggak tersinarinya, ditahan awan, ya kan? Atau dia sinari di bagian belahan bumi yang lain gelap. Matahari nggak seperti matahari saya yang begitu besar, yang katanya panas luar biasa,
nggak mampu menyinari bumi seluruhnya. Bidadari surga dia tidak menampakkan seluruh badannya ya, hanya dia melihat gitu saja, mengintip bahasanya, maka intipannya itu bagian tubuhnya itu mampu menyinari seluruh dunia. Jadi seperti apa bidadari surga tersebut? Dan mereka bidadari surga tidaklah lebih baik dari wanita-wanita yang di dunia yang kelak masuk surga. Kenapa? Karena bidadari surga tidak merasakan bagaimana penatnya hidup di dunia. Dia tidak diuji di dunia. Cuma wanita-wanita zaman sekarang pun tidak mengerti dalam masalah ini, selera yang dibawakan. Makanya Rasulullah mengatakan, ittala'tu 'alan nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat neraka, kata Rasulullah, mayoritas penghuninya cewek. Maka jangan jadikan diri sebagai bagian dari hadis itu. Itu makanya belajar. Yang keempat, biar jangan panjang-panjang kita. Udah habis. Sampai 35 kan? Hah? Iya, habis itu istirahat kalian. Atau masih pelajaran? Taib. Yang keempat ini nikahul baghaya. Kalian baca di rumah ya. Dan saya akan bebankan 3 les. Oh, istirahat dulu. Oke. Nice. Excellent. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alam nuasil insyaallah ba'da raha.